Kalau ada cewek yang sok kecakapan di depan lu jangan baik-baikin. Ntar dia jadi tambah belagu. Kalau ada cewek yang sok kecakapan di depan lu bilang gini, keluar lu dari kamar gua nggak mau kenal lu lagi. Nah, investasi emosi adalah teknik yang paling canggih sebetulnya menurut saya. Kenapa? Karena itu adalah fondasi atau basis dari kesetiaan. Oke? Investasi emosi dapat membuat seseorang sulit melepaskan sesuatu atau seseorang. Nah, sulit melepaskan sesuatu atau seseorang itu punya sisi baik dan punya sisi buruk. Namun, sulit melepaskan seseorang karena investasi emosi itu sendiri bersikap netral. Namun tetap ada sisi baik, sisi buruk, tergantung bagaimana kita menggunakannya. Oke? Apa sisi baiknya jika seseorang sulit melepaskan sesuatu atau seseorang? Sisi baiknya adalah dia akan setia. Setia. Dan dia akan melakukan apapun untuk mempertahankan yang dia tidak lepaskan itu. Sekarang, sisi buruknya apa? Sisi buruknya adalah pada saat seseorang tidak dapat melepaskan sesuatu, jika sesuatunya itu buruk, seseorang yang tidak dapat melepaskan sesuatu atau seseorang, jika sesuatunya itu buruk atau jahat atau tidak baik, maka seseorang yang tidak dapat melepaskan tersebut jadi sengsara. Oke? Nah, jadi dengan kata lain, investasi emosi dapat membuat wanita setia kepada kamu, dapat membuat wanita sulit melepaskan kamu. Namun, jika kamunya brengsek, atau kamu jahat, atau kamu tidak baik, atau kamu semena-mena, investasi emosi jadi sesuatu hal yang buruk. Jelas? Karena dia tidak dapat melepaskan kamu, sedangkan kamunya semena-mena gitu. Kamu bisa jadi dampak buruk buat dia. Jadi kalau kamu mau menggunakan investasi emosi untuk membuat wanita setia dan sulit untuk melepaskan kamu, moral kamu atau etika kamu dibenerin dulu. Jika moral atau etika kamu tidak benar, kamu akan merugikan wanita. Karena investasi emosi sangat powerful. Ini bisa membuat wanita itu ekstrim ya. Seperti ABG ketemu Justin Bieber. Coba lihat itu. Fansnya Justin Bieber ketemu Justin Bieber tuh kayak gimana. Nah, seperti itu. Kurang lebih ya. Jangan sampai kamu menjadi contoh buruk. Karena jika dia tidak dapat melepaskan kamu, itu bahaya bagi dia. Okay. Kedua, kalau kamu memang tidak mau tanda kutip pacarin dia atau terikat sama dia atau nikah sama dia, bilang dari awal. Jangan kasih harapan palsu. Kalau kamu kasih harapan palsu, dia udah mengikatkan emosinya kepada kamu, susah ngelepasin kamu. Kamunya sendiri nanti yang akan diteror. Dan kamu yang akan menyesal, dan dia pun juga akan balas dendam sama kamu gimana pun caranya karena kamu memberikan harapan palsu. Hati-hati. Kalau memang gak mau pacaran sama dia, mau senang-senang doang tanda kutip, bilang. Jangan bohong. Karena kalau kamu bohong gunain teknik investasi emosi plus bullshit, moral kamu harus dibenerin dulu. Oke, jadi itu sangat penting. Oke, selanjutnya investasi emosi juga berbahaya kalau wanita melakukannya ke kamu. Atau lebih bahaya lagi kalau wanita nggak pakai investasi emosi. Kadang wanita menggunakan teknik investasi emosi secara sadar atau tidak ke pria loh. Tapi most of the time kebanyakan seperti itu. Nah, tapi yang lucu, kadang wanita nggak menggunakan teknik investasi emosi. Prianya yang menggunakan teknik investasi emosi ke dirinya sendiri, terus dia melakukan itu buat wanita. Jadi dengan kata lain, si pria menghipnotis dirinya sendiri untuk melakukan kebodohan
menginvestasikan emosinya sendiri buat si wanita, padahal si wanita juga nggak pakai teknik investasi emosi ke si prianya aja yang dong. Oke. Jadi pastikan bahwa kamu jangan terlalu banyak berinvestasi emosi, dan pastikan wanita yang banyak berinvestasi emosi ke kamu. Dan pastikan juga kalau wanita berinvestasi emosi ke kamu, kamunya moral dan etikanya itu dibenerin. Jangan semena-mena. Jangan kasih janji palsu, jangan bohong. Jangan jadi sesuatu yang buruk dan wanita terikat atau setia atau sulit melepaskan sesuatu yang buruk tersebut, yaitu kamu. Oke? Jadi itu penting. Nah, sekarang investasi emosi itu sendiri apa? Investasi emosi itu adalah keterikatan emosi akan sesuatu atau seseorang. Nah, misalnya keterikatan emosi untuk seseorang dulu. Misalnya kamu berinvestasi emosi kepada wanita. Pada saat wanita itu pergi, kamu bakal stres, bakal sedih, bakal takut kehilangan dia, atau pokoknya freak out lah. Itu untuk seseorang. Kalau untuk barang ya, untuk sesuatu, misalnya kamu punya mobil, kamu berinvestasi emosi ke mobil tersebut. Mobil tersebut kenapa-napa, kamunya stres, kamunya freak out, galau. Padahal itu mobil loh, benda loh, bukan seseorang. Dan investasi emosi juga membuat seseorang itu sulit melepaskan sesuatu atau seseorang lain. Jadi misalnya kalau kamu punya sesuatu ya, atau seseorang, kamu akan lakukan apapun untuk supaya sesuatu atau seseorang itu tidak hilang. Kalau kamu punya mobil bagus, kamu berinvestasi emosi, membuat mobil tersebut penuh dengan alarm atau security atau keamanan untuk supaya tidak hilang. Mungkin juga seseorang, kamu akan cemburu sama dia, terus segala macam supaya saya punya 2 miss call dari wanita pastinya. Kamu akan melakukan apapun untuk supaya sesuatu tersebut tidak hilang. Oke? Bagaimana caranya membuat wanita berinvestasi? Mungkin saya lebih jelaskan dulu mekanismenya ya. Mekanisme investasi emosi. Seperti ini. Misalkan kamu ingin beli mobil. Jangan mobil, mungkin sesuatu. Handphone. Misalkan kamu mau beli handphone. Ya, beli handphone. Ada handphone murah, ada handphone mahal kan? Anggaplah gaji kamu sebulan itu sejuta. Lalu kamu beli handphone, ada 2 macam handphone. Anggaplah satu handphone 500.000 harganya. Lalu kamu beli handphone juga yang iPhone misalnya 13 juta gitu misalnya. Ya. Gaji kamu sebulan 1 juta. Kalau kamu beli handphone yang 500.000, kamu bekerja sebulan beli handphone 500.000, ya udah. Handphone tersebut tidak segitu berharganya kan? Kamu punya handphone 500.000, ya udah. Setiap bulan juga bisa beli satu. Kamu ada di tangan. Nah, kalau kamu beli handphone mahal 13 juta, kamu harus nabung dulu selama setahun, 13 bulan ya, setahun lebih untuk dapetin handphone mahal. Nah, nabungnya kamu itulah investasi. Investasi apa maksudnya? Kamu mengeluarkan sesuatu dan sesuatu tersebut besar untuk mendapatkan sesuatu. Pada saat kamu mendapatkan sesuatu yang mahal ini, pilih mana? Mana yang kamu lebih perhatian, mana yang kamu lebih takut kehilangan, mana yang lebih kamu rawat, mana yang lebih kamu jaga, mana yang lebih kamu servis. Handphone 500.000 atau 13 juta? Tentu saja 13 juta. Kenapa? Kamu sudah menginvestasikan banyak hal untuk mendapatkan hal tersebut. Investasi apa saja? Waktu. Kenapa? Kamu harus nunggu setahun lebih untuk ngumpulin uang. 2, investasi apa lagi? Investasi uang. Kenapa investasi uang? Karena kamu ngumpulin uang kan. 13 juta itu banyak. Sebulan cuma 1 juta untuk beli. Nah, itu udah 2 investasi. Waktu dan uang. Oke? Kamu akan takut kehilangan. Kamu akan rawat, jaga baik-baik. Seperti itu. Dibandingkan handphone 500.000. Gampang.
bisa beli kapan aja. Nah, investasi emosi adalah wanita menginvestasikan emosinya kepada sang pria. Maksudnya investasi emosi apa? Kalau uang kita tahu bentuknya, waktu kita tahu bentuknya. Kalau emosi seperti apa? Emosi adalah perasaannya. Dengan kata lain, dia lebih banyak menyalurkan perasaannya ke kamu. Biasanya kalau orang sudah menyalurkan perasaannya ke seseorang, dia juga akan menginvestasikan hal-hal lain seperti apa? Waktunya juga diinvestasikan, uangnya diinvestasikan, bahkan kadang badannya diinvestasikan. Oke. Ada juga persahabatannya diinvestasikan. Jadi dengan kata lain dia sahabatan sama siapa, terus karena seseorang sahabatannya jadi retak, dia lebih memilih seorang tersebut. Karena keluarganya jadi investasi. Jadi itulah investasi. Oke, investasi emosi akan menjurus ke banyak investasi lainnya. Oke. Nah, sekarang bagaimana caranya membuat wanita investasi emosi? Mudah. Bukan mudah, nggak mudah juga sih. Simple. Mudah apa enggak tergantung orangnya. Kalau bagi saya sih mudah-mudah aja. Caranya membuat wanita berinvestasi emosi adalah dua hal. Satu, kamu berhenti dulu membuat diri kamu investasi emosi ke dia. Itu paling susah. Kebanyakan pria itu orangnya itu take action. Mereka itu pengejar. Pria itu pengejar. Kamu gak akan bisa membuat wanita berinvestasi emosi ke kamu kalau kamu masih ngejar wanita. Titik. Karena ngejar wanita adalah investasi emosi. Stop dulu diri kamu untuk menginvestasi emosi. Udah stop nih, baru kamu gunakan teknik investasi emosi ke wanita. Kita bahas satu persatu ya. Ada dua. Gimana caranya untuk kamu berhenti untuk berinvestasi emosi? Oke? Caranya gimana? Caranya seperti ini. Satu, kalau di depan wanita jangan banyak ngomong. Nah, kebanyakan pria yang belajar dari internet soal mendapatkan wanita, ya, mereka diajarkan untuk kalau ada wanita dominasi omongan. Kamu harus jadi lebih menonjol, stand out, mendominasi. Nah, itu. Mendominasi, setiap omongan harus 90% kamu yang ngomongin, wanitanya 10%. Tampak luar memang sepertinya masuk akal, tampak luar. Tapi tanpa kamu sadari, kamu itu investasi emosi. Kesannya keren, kadang banyak ngomong, macam, gue punya ini loh, lu tahu nggak? Dengan gaya hip hopnya, tapi itu tampak luarnya aja. Menurut kita sih itu masuk akal. Oh iya, orang yang banyak ngomong tuh keren, jadi pusat perhatian. Terus sebetulnya wanita enak. Dan tanpa kamu sadari, kamu investasi emosi. Pria yang benar-benar bisa buat wanita investasi emosi adalah pria yang nggak banyak ngomong. Dia diam aja, nggak terlalu banyak ngomong. Ya diam bukan berarti kayak tembok, cuma 10% aja dia ngomong. 90% omongan itu dari wanita. Dia bisa buat wanita yang ngomong banyak dan dia diam aja ngeliatin ini. Dan pada saat wanita ngomong, terus wanitanya akan nanya, bener nggak? Dia cuma, Jadi si wanitanya malah minta persetujuan dia, bener nggak? Dia cuma yang menyetujui ya. Jadi secara nggak langsung, walaupun nggak masuk akal ya, tapi secara nggak langsung si pria menjadi seseorang yang diminta persetujuannya sama wanita. Dengan kata lain, dia yang menjadi orang bijaknya si wanita itu. Dia diam aja gini ngeliatin. Terus wanita ngomong, bener nggak? Bener nggak? Oh iya, kalau itu bener. Nah, wanita yang menginvestasikan emosi karena dia beremosi melalui omongan ke sang pria. Dia nanya, dia cerita. Nah, si prianya diam aja. Oke. Nah, itu salah satu contohnya. Penting, jangan terlalu banyak ngomong. Jangan mikirin dominasi bullshit lah itu yang bilang. Kita harus mendominasi omongan. Yang harus kita lakukan adalah bagaimana caranya memancing wanita untuk banyak ngomong. Oke. Itu ada tekniknya namanya PDC, pancing dikit curhat. Itu sangat powerful untuk investasi emosi. Oke.
Terus berikutnya untuk investasi emosi, supaya kamu nggak menginvestasi emosi ke wanita, jangan terlalu banyak berkorban. Jangan terlalu banyak berkorban, ngasih ini itu, nelponin terus, ngasih pulsa, antar jemput. Wah, satu hal ya, kalau kamu terlalu baik sama siapapun, terlalu baik, orang akan menghargai kamu dan akan baik kembali sama kamu awalnya. Tapi kalau kamu terus terlalu baik, mereka nggak akan menghormati kamu dan mereka akan menganggap kamu sebagai seorang yang cuma bisa digunakan aja. Coba aja kamu terlalu baik terus sama seseorang. Awalnya dia respect, menghormati kamu. Lama-lama dia semena-mena. Oke, contohnya, kamu nganterin seseorang. Ya gue anterin ya, cewek. Aku anterin ya. Anterin. Awalnya dia bilang terima kasih. Terus 2 kali anterin, terima kasih, 3 kali, 10 kali. Lama-lama gak bilang terima kasih, diem. Begitu 20 kali, 30 kali nganterin, mungkin gak 30 kali juga, 15 kali nganterin. Begitu kamu lagi ada urusan gak nganterin si cewek, bukan ceweknya bilang, oh ya udah kamu lagi ada urusan, ya udah maaf ya, aku cuma minta nganterin. Bukannya dia ngomong gitu, dia malah bilang, mana lu gak nganterin gue sih? Padahal awalnya kamu cuma berbuat baik aja, dia bilang terima kasih. Jadi dia gak respect gitu. Jadi dengan kata lain, kalau kamu terlalu berbuat baik, terlalu berkorban untuk wanita, bukan wanita sih, siapa aja, mereka bukannya menghormati kamu, mereka akan memperbudak kamu. Karena kebaikan kamu tidak dilihat lagi sebagai sebuah pemberian, tapi keharusan. Oke? Jadi hati-hati. Jangan terlalu baik. Dan pada saat kamu ingin memberi sesuatu sama wanita, pastikan kamu memberi sesuatu tersebut saat kamu mampu. Kalau lagi nggak mampu, kalau lagi misalnya jemput ya emang lagi ada waktu ya jemput. Kalau emang lagi nggak bisa ya udah jangan. Dan bilang sama wanita, aku nggak bisa jemput. Dia mau marah, mau ngomel, pacaran juga belum, ngapain ngomel-ngomel. Itu pria punya prinsip. Kalau wanita marah-marah kamu jemput juga karena takut kehilangan dia, nah udah kamu investasi emosi, kalah. Dan wanita suka pria yang punya prinsip, pria yang galak, sedikit galak sih, jangan galaknya gila ya, sedikit aja. Dan pria yang punya prinsip sedikit galak itu bisa jadi pegangan. Nah sekarang kalau kamunya menye, wanita mau pegang siapa? Kamu yang pegang wanita, diperbudak sama emosinya. Dia nggak suka, dia suka pria yang bisa memimpin, bisa tahu mana yang harus dilakukan saat itu, mana yang tidak. Apalagi untuk dirinya sendiri. Jadi jangan terlalu banyak berkorban buat wanita, itu salah total. Oke? Sangat penting. Sekarang tekniknya, gimana caranya membuat wanita untuk berinvestasi emosi? Ya. Buat wanita, tanya sama wanita tentang kehidupan sang wanita. Jangan cuma ngomongin diri kamu terus. Kesannya sih keren ya, kita mamerin kelebihan kita, bla bla bla, kita gini, kita gitu. Tapi ingat, kalau begitu kamu yang investasi emosi. Kamu harus bikin dia yang investasi emosi kamu. Tanya wanita tentang kehidupannya, terus bikin dia cerita ke kamu. Saya berikan beberapa kalimatnya. Tanya seperti ini. Kamu, hal gila apa yang pernah kamu lakukan waktu kecil? Hal gila apa yang kamu pernah lakukan sama cowok? Paling gila. Terus waktu kecil mau jadi apa? Mau jadi Cinderella atau mau jadi istri aku? Ini apaan sih? Jadi kamu dari kecil udah ngefans ya sama aku ya. Kalau kamu waktu masih kecil ngefans sama aku dulu umur berapa ya? Dia ngomong, enggak gini. Masa sih? Ya udah terus apa? Nah, si wanita akan cerita. Kamu bisa bilang sama dia untuk pijitin kamu. Lagi ngomong nih, lagi ngobrol nih, terus kamu tiba-tiba bunyiin tangan. Aduh, pegel nih. Pijitin dong. Apaan sih? Ya udah pijit dulu sedikit. Kalau dia pijitin kamu, nah itu investasi. Oke? Katakan untuk wanita nelpon kamu. Misalnya lagi telepon nih. Terus tengah-tengah pembicaraan kamu bilang, aku lagi ada urusan nih, bentar ya. Tapi cerita belum selesai, gimana dong? Terus yang wanita bilang, oh iya gimana dong? Nah, di program 12 teknik jitu memikat wanita kan diajarin
cara storytelling. Jadi gimana caranya bercerita terus bikin ceritanya itu seru. Pas udah mau klimaks, kamu potong kan, bilang sama wanita, aduh lagi ada urusan nih, cerita belum beres, gimana ya? Terus wanita bilang, oh iya belum beres, ya udah besok kamu telepon aku ya jam 9. Pokoknya buat dia melakukan sesuatu untuk kamu. Mungkin bukan sesuatu yang besar, tapi yang kecil-kecil aja dulu. Nah ini yang menarik soal wanita. Investasi emosi bagi wanita itu bukan soal besar kecilnya pengorbanannya, bukan besar kecilnya hal yang dia lakukan. Karena besar kecilnya itu nggak ngaruh. Bagi pria ngaruh. Bagi wanita besar kecil hitungannya 1. Bagi pria besar kecil hitungannya bisa 1 sampai 10 besar kecil. Tapi kalau wanita besar kecil hitungannya 1. Jadi kalau kita tahu besar kecil hitungannya 1, ya udah kasih aja gampang-gampang karena hitungannya 1 gitu. Tetap aja sama. Itu masuk ke dalam otak bawah sadarnya. Jadi sekecil apapun investasi emosi yang wanita berikan ke kamu, itu hitungannya sama. Semakin banyak, semakin besar. Bukannya dia lakukan 1 kali tapi besar itu sama seperti ratusan yang kecil-kecil, tidak. Yang kecil-kecil sama yang besar sama hitungannya 1. Jadi yang kecil mulailah dari yang kecil. Tapi nanti kalau kamu mau yang besar gitu, misalnya kamu ingin sang wanita mewujudkan fantasi terliar kamu gitu, bisa juga, tapi ya awali dulu dari yang kecil karena yang besar itu hitungannya sama, cuma dia belum nyaman aja mungkin untuk melakukan itu. Oke. Nah, timing atau waktu juga, waktu tahu membuat dia investasi emosi yang kecil dan besar juga penting. Timing didapat dari jam terbang, jadi agak sulit untuk memberikan matematika atau teorinya. Karena kalau kamu udah jam terbangnya tinggi, kamu punya intuisi, tahu aja kapan. Oke. Nah, itu investasi emosi. Sangat powerful. Oke. Nah, saya mau buka dulu chat supaya kamu bisa tanya jawab soal investasi emosi. Kalau minta bangunin nggak mempan bro, tergantung orangnya. Ada yang minta bangunin mau, ada yang enggak. Nah, kalau yang enggak, kalau saya pribadi, dia udah nggak mau bangunin saya, berarti emang 1, dia males, orangnya bangunnya itu emang siang, nggak teratur, dan saya tidak mau mendekati wanita seperti itu. Dia harus bisa menjadi tanda kutip seseorang yang membangunkan saya karena saya bangunnya siang. Kedua, dia emang nggak minat. Kalau minta bangunin aja nggak mau, ya 2 hal sih bisa kamu lakukan. 1, coba terus, atau 2, kamu next aja. Jangan terlalu khawatir sih. Kalau misalnya kamu minta bangunin, kamu bilang nggak mempan, 1 tergantung orangnya. 2, kamu bisa bilang nggak mempan karena kamu terlalu mengharapkan teknik bangunin cewek itu mempan, dan itu sendiri adalah investasi emosi. Jadi kamu terlalu mikirin si cewek, kenapa nggak bisa gini-gini, kenapa nggak mempan. Kamu terlalu pengen dapetin responnya si cewek, dan itu sendiri sudah merupakan investasi emosi ke kamu. Oke? Itu penting. Next, kalau wanita yang dicoba dingin nggak ada respon, kamu bisa bilang gini, dicoba dingin nggak ada, maksudnya nggak ada respon apa? Dia nggak ngomong sama kamu atau gimana? Mungkin dingin nggak ada respon, misalnya kamu bilang, kamu cerita deh, terus ceweknya diem aja gitu, diem nggak ngomong apa-apa, diem aja gini. Nah, kamu mending skip aja dia, karena kamu nggak mau berurusan dengan tembok. Karena seberapapun keras kamu berusaha, tembok nggak akan mau ngomong sama kamu. Tapi kalau dingin yang kamu maksud adalah kamu bilang, kamu cerita deh, terus dia bilang, cerita apa sih, males dia masih kasih respon, cuma responnya itu tidak menginvestasikan emosi ke kamu. Yang bisa kamu lakukan adalah, ya udah, kamu bilang gini, ya udah, mungkin kamu masih malu, aku wajar aja karena banyak wanita mau cerita di depan aku tapi mereka grogi dan malu. Nah, itu kasih teknik flirting. Kalau gitu aku duluan cerita, tapi gantian habis itu kamu yang cerita. Nah, pas ngomong gitu, dia akan ngomong, siapa yang mau cerita, atau nggak mau, apapun omongannya kamu langsung cerita aja, nggak usah nunggu responnya. Tapi kamu anggap dia sebagai pemalu. Jadi kalau dia ngomong cerita, bilang,
Ya nggak apa-apa, wajar, karena memang banyak wanita di depan aku mau cerita sebetulnya cuma mereka grogi. Nah ya udah kalau gitu aku cerita duluan, habis ini kamu yang cerita ya gantian. Nah dia belum ngomong apa-apa langsung cerita. Jadi jadi itu salah satu tekniknya untuk bisa melewati kedinginannya dia. Oke? Apa yang membuat wanita hilang cintanya? Apakah ada hubungannya dengan investasi emosi? Iya, jelas. Jelas. Kalau kamu tidak membuat dia investasi emosi, kehilangan kamu berarti nggak berarti apa-apa buat dia. Kalau dia investasi emosinya besar sama kamu, kehilangan kamu itu sesuatu banget, dia nggak mau kehilangan kamu. Investasi emosinya nggak ada. Kayak kamu dapetin kayak ini apa ya? Tisu. Tisu kan murah. Kamu nggak investasi emosi apa-apa. Kamu kehilangan ini ya udah nggak merasa apa-apa. Kayak cinta, kayak tisu ya udah nggak merasa apa-apa. Tapi kalau kamu beli handphone mahal gitu misalnya, kamu udah investasi emosi, investasi macam-macam buat handphone. Kehilangan ini kamu stres. Oke? Apalagi ya? Telepon balik merupakan investasi emosi atau beliin barang. Hal apapun yang dilakukan wanita itu adalah investasi emosi, kecil atau besar. Ya. Namun jangan terkesan kamu jadi ngebos gitu, ngebos nyuruh-nyuruh dia, enggak. Kamu harus melakukan ini casual. Jadi kamu ingin dia melakukan sesuatu, kalau dia nggak mau, it's not a big deal. Langsung, kamu harus mau, langsung marah. Enggak, atau kamu jadi stres dia nggak mau melakukan itu. Kalau misalnya dia bilang nggak mau, ya udah santai aja, casual. Teruskan perbincangan gitu. Misalnya, aduh aku pegel nih, pijitin dong. Nggak mau, ngapain gue pijitin lu? Tarik tangannya ngomongin hal yang lain. Itu gimana tuh si siapa namanya tuh? Tahu gosip terbaru nggak di TV? Jadi it's not a big deal. Jangan bikin seakan-akan kalau si wanita tanda kutip nggak mau berinvestasi emosi atau nolak melakukan investasi emosi kamu langsung freak out, stress. Tidak, casual aja, go with the flow, oke? Cara agar mengetahui cewek yang kasih investasi emosi ke kita, ya gampang, dia melakukan hal-hal yang kamu minta. Tolongin dong ambilin air, dia ambilin air, nah itu investasi emosi. Tolong dong telepon aku, dia telepon. Tolong dong buka baju gitu. Itu investasi emosi. Kamu ada satu lagi jurus investasi emosi. Kamu suruh pegangin, kamu misalnya bawa handphone nih, sama kunci mobil nih. Kamu ke toilet, kamu bilang, pegangin dong handphone sama kunci mobil, kasih aja ke dia. Kalau dia pegangin, itu secara nggak sadar dia investasi emosi. Kamu ke toilet, keluar, sini mana, ambil lagi. Nah itu juga bisa. Itu kesannya casual, kayak nggak ada efeknya, tapi itu ada efeknya karena dia udah megangin sesuatu buat kamu, dia menjaganya. Nah kecuali pas kamu bilang, pegangin dong handphone sama kunci mobil, terus dia hilang. Ya udah, itu memang nasib kamu. Karena pasti kan cewek ini nggak matre. Oke? Investasi emosi dengan wanita yang baru kenalan gimana? Bilang untuk cerita. Kamu ceritain dong tentang diri kamu, aku udah cerita soal aku. Seperti itu. Oke. Ini ada lagi. Cara investasi emosi bisa lebih powerful dari kino. Soalnya cewek gue gak mau di kino ya. Intinya agar kita lepas dari friendzone. Cewek gue gak mau di kino, intinya agar kita lepas dari friendzone. Sekarang kalau lu masih temenan sama dia, ngapain lu bilang dia cewek lu? Sekarang gini loh, kalau kamu berteman terlalu lama, teman tetap teman jadinya kalau terlalu lama. Oke. Ada yang namanya eskalasi atau peningkatan. Apa maksudnya eskalasi atau peningkatan? Itu adalah cepat atau lambat kamu harus segera intim sama dia. Bukan cepat atau lambat, secara cepat emang harus intim, harus tahu kapan. Jadi kalau kamu temenan 10 tahun terus tiba-tiba suatu saat intim, itu kayak macan nerekam dia gitu. Dari awal kalau bisa kamu udah ngomong aku kamu, terus kayak ngelihatnya udah agak gimana gitu, walaupun nggak brutal ya. Terus misalnya kamu lihat rambutnya, kalau rambut kamu keriting, pegangnya kok bisa begini ya dikeritinginnya ya gitu, kurli ya. Terus bentar ada ketombe, ambil di rambutnya, terus sini deh tangan kamu, ngapain, aku mau baca garis tangan gitu. Hal-hal seperti itulah. Atau perutnya kamu pencet-pencet gitu,
perutnya digini-gini, ini lemak kamu ada ya ternyata begitu. Nah itu harus bisa kamu lakukan dari awal. Kalau kamu udah terlalu lama jadi friendzone, tiba-tiba langsung menerkam dia dengan kino, ya menyeramkan. Oke? Timing juga harus tahu. Seperti itu. Bisa nggak teman jadi pacar dengan langsung kino? Agak sulit ya. Kecuali momennya tepat. Di teknik 12 teknik jitu memikat wanita ada satu teknik namanya kenangan indah. Nah, itu teknik paling jitu sih menurut saya untuk membuat teman jadi pacar. Pakai teknik kenangan indah, baru lanjut dengan kino dan intim dan lain-lain. Dari Wiji, investasi emosi itu apa? Tidak membuat kita terlihat lelaki malas seperti kamu telepon aku ya, pijitin aku dong. Apa itu tidak membuat terlihat si pengatur, dan bagaimana kalau dia malah bla bla bla. Oke. Investasi emosi membuat kita terlihat sebagai lelaki malas. Tidak. Sekarang kalau kita bilang kamu bangunin aku ya, dia bangunin kamu bukan berarti kamu malas. Justru kamu bangun pagi-pagi minta dia tolong kamu karena kamu punya sebuah pekerjaan penting. Kamu gak malas karena ada pekerjaan penting yang harus kamu lakukan, makanya kamu ingin bangun pagi, bantuin aku tolongin telepon, bangunin pagi. Nah, kalau dia suka sama kamu, dia akan berpikir bahwa aku membantu si pria ini untuk melakukan hal besar. Dia ini gak pemalas, dia akan melakukan hal besar setelah bangun, cuma dia tukang molor gitu. Jadi aku bantuin dia bangun. Nah, itu gak terlihat seperti pemalas. Kamu telepon aku ya, itu bukan seperti pemalas, itu seperti pria yang punya prinsip, dia pengen ceweknya nelpon dia. Gak cuma dia selalu nelpon cewek. Kalau kamu selalu nelpon cewek, ya kamu gak minta dia melakukan sesuatu kamu akan terlihat seperti budak. Itu lebih parah daripada kelihatan seperti pemalas. Sekarang pertanyaan, siapa lebih banyak bekerja? Pegawai apa bos? Siapa yang terlihat lebih banyak bekerja? Pegawai apa bos? Siapa yang lebih banyak dihormati? Pegawai apa bos? Bos, kenapa? Sedikit bekerja. Jelas? Jadi kamu gak tampak seperti pemalas. Kamu tampak seperti orang yang punya prinsip. Dan apa itu tidak terlihat si pengatur? Nah beda, kan tadi saya sudah bilang. Kalau pengatur, dia minta sesuatu ceweknya gak mau, dia paksa. Nah itu pengatur. Kalau kamu bilang sesuatu, ceweknya gak mau kasih, kamu santai aja, casual, ngomongin yang lain, itu bukan si pengatur namanya. Itu pria idaman. Kalau pengatur, pijitin dong, nggak mau, pijit nggak? Nah itu pengatur. Oke, jelas ya. Sekarang di tempat saya nyentuh wanita itu susah karena dianggap tabu. Ya udah jangan disentuh, tapi ngomongnya romantis. Intim kan nggak mesti selalu sentuhan, tapi omongan-omongan romantis. Oke? Bukannya itu needy. Apanya yang needy nih? Coba Erga tulis, apanya yang needy? Yang lain stop. Khusus Erga aja, apanya yang needy? Maksudnya kalau kita mendahului ngobrol sama dia bukannya needy. Kamu tahu needy gak sih? Needy itu kan butuh. Karena kalau kita ngobrol sama dia itu komunikasi, bukan butuh. Beda. Kalau butuh itu kita ngobrol dia nggak respon, kita paksa dia untuk ngobrol. Nah itu needy. Kalau kita ngobrol duluan, itu tandanya komunikasi, membuka komunikasi. Beda ya. Kenapa saat kita ngobrol sama cewek kita sering kehabisan kata-kata? Karena kamu banyak ngomong, makanya kehabisan kata-kata. Kalau kamu ngomong sama cewek, ingat, kalau nggak pengen ngabisin kata-kata, ceweknya ngomong sama kamu, bukan kamunya ngomong sama dia. Oke? Harus gantian. Di mana kamu ngomong, terus kamu juga bisa bikin dia yang ngomong. Kalau kamu kebanyakan ngomong sampai habis kata-kata, itu investasi emosi. Bang Ron gimana nih kalau gebetan kita nyadar dideketin dan dia malah ngasih nomor HP ke temennya dia? Ya udah, terus kenapa? Kalau dia nyadar kamu deketin terus dia ngasih nomor handphone ke temennya dia, terus kenapa? Oh, dia malah ngasih nomor handphone temennya. Oh, pasti kamu minta nomor handphone. Ya tandanya dia mau jodohin kamu sama temennya.
Tapi itu bukan hal yang buruk ya. Maksud saya begini. Kalau dia kasih nomor handphone temennya, ya udah nggak apa-apa, ambil aja. Jadi temen aja sama temennya. Nggak mesti jadian juga sama dia. Ya kan? Nah, kalau dia kasih nomor handphone temennya, kamu jadi teman sama temennya dia. Ada dua kemungkinan. Satu, kamu bisa deketin dia melalui temennya. Atau dua, temennya punya teman lagi yang lebih cantik dari dia, bisa jadian sama kamu. Jadi ya, itu bukan hal buruk kalau kamu dikasih nomor telepon temennya. Oke? Ambil aja udah, temenan aja sama temennya. Beres. Jangan merendahkan temennya mentang-mentang gak cantik. Kamu mikirnya dia gak ada manfaatnya. Ada. Kalau dia jadi teman kamu, dia punya teman 10 wanita cantik, terus kamu hangout sama dia bawa temennya. Nah, ya kan? Jadi gak ada ruginya. Oke? Gimana cara dapetin cewek yang udah punya pacar? Tanya sama pacarnya. Jangan tanya sama saya ya. Kalau kamu mau dapetin cewek yang udah punya pacar, tanya sama pacarnya. Oke. Cara cowok introvert berkomunikasi dengan cewek, ya sama aja. Ngobrol. Yang membedakan ekstrovert introvert itu adalah nada suaranya. Kalau ekstrovert itu nada suaranya besar nih, seperti saya nih, besar nada suara karena saya ekstrovert. Kalau ngomong tuh penuh energi. Kalau introvert nada suaranya agak sedikit kecil dan rendah gitu. Seperti ini introvert. Iya. Jadi kalau nada suara introvert itu seperti ini. Tidak besar, tidak heboh. Lebih sedikit kecil suaranya. Tapi ya tidak apa-apa. Suara ini juga dibutuhkan pada saat berbicara dengan wanita, apalagi pada saat-saat berbicara yang menjurus-jurus ke hal intim. Karena suara introvert itu bisa dibilang cukup seksi, walaupun tidak heboh, tidak keras. Tapi dengan nada suara seperti ini, wanita bisa gigit bibir seperti ini. Nah, seperti itu introvert. Oke. Jadi ya komunikasi biasa aja. Jangan terlalu mempermasalahkan ekstrovert introvert. Ada yang bilang kalau ekstrovert itu lebih mahir berkomunikasi, enggak juga. Oke? Jadi kamu introvert, fine. Berkomunikasi ya komunikasi aja, jangan dibuat-buat aneh-aneh. Mungkin caranya agak sedikit berbeda dari yang kamu lakukan. Cuma jangan sampai ganti personality ke ekstrovert. Itu pun dijelaskan di dalam 12 teknik. Oh, bukan. Dijelaskan dalam ebook saya Cara Memikat Wanita Idaman Anda. Di situ ada 4 personality types. 4 tipe personality. Nah, di situ juga dijelaskan soal personality yang introvert. Oke? Menjadi pembicara yang menarik bagaimana, Bang? Bicarakan sesuai hati kamu tanpa berpikir harus mendapatkan respon yang baik dari orang. Bicarakan apa yang kamu percayai walau hanya satu orang yang mendengarkan. Sekarang pertanyaan berikutnya. Apa yang membuat wanita kurang respon pada saat kita sedang melakukan PDKT sama dia? Dia tidak tertarik sama kamu. Next. Indikator dia nyaman. Kamu suruh-suruh dia mau. Itu dia nyaman. Pegang tangan aku dong, pegang. Pijitin dong, pijit. Cium dong, cium. Itu dia nyaman. Kalau pada saat kamu minta sesuatu, nyuruh sesuatu dia nggak mau, ya berarti dia belum nyaman. Setidaknya untuk hal itu. Misalnya pijitin dong, dia mau pijitin, berarti dia nyaman pijitin. Cium dong, dia nggak mau, berarti dia nggak nyaman. Belum nyaman untuk cium kamu. Oke? Ciri-ciri lampu hijau sama teman. Lakukan hal intim dan dia mau. Itu lampu hijau pada teman. Oke?